Ya, selamat malam, selamat bertemu kembali di Ardok bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Malam hari ini adalah program exhibition tour yang pertama di dalam rangkaian program-program lain di dalam Ardok tahun 2021 ini. Kali ini saya akan membicarakan topik sesuai judulnya, yaitu yang muda yang juara. Ini sebenarnya adalah nanti pembahasannya tentang yang Artis Award, salah satu program yang ada di Arjok, yang sudah dimulai sejak tahun 2013, Arjok 2013. Nah, kenapa ada program ini? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi, mensupport seniman-seniman muda yang karyanya dipamerkan di Arjok. Muda itu dalam artian di bawah usia 33 atau 35 tahun. Itu di beberapa tahun ada pergeseran sedikit lah, tapi seputaran itulah artinya ya. Nah, kemudian dalam pemilihannya untuk menentukan pemenangnya ini memang kemudian ada juri yang akan menyeleksi karya, melihat dan sebagainya. Tentu saja ada beberapa kriteria bagaimana para juri ini bersidang. Pertama adalah tentang ide kreatif seniman yang harus sesuai dengan tema Arjok tiap tahunnya. Ya, kalau tahun ini Time to Wonder ya harus sesuai dengan itu. Yang kedua adalah bagaimana ide atau gagasan ini juga gampang dilihat oleh pengunjung, oleh publik yang konsepnya ini. Nah, terutama sekali bahwa ada nilai plus ketika ada kebaruan, ada inovasi yang juga bagaimana nilai eksperimental dari karya yang ditampilkan itu juga menjadi perhatian para juri, menjadi catatan gitu ya. Nah, yang ketiga tentu saja adalah bagaimana display di ruang pameran, bagaimana visual yang ditampilkan itu sesuai dengan konsepnya dan itu juga cukup menarik. Gitu. Jadi semenjak 2013 memang tidak tiap tahun kita urut mengadakan terus. 2013 ada, 14, 15. Nah, 2016 itu sempat tidak diselenggarakan Young Artist Award karena waktu itu Arjok baru pindah lokasi ke gedung CNM ini yang sebelumnya di Taman Budaya, dan waktu itu adalah semuanya seniman undangan sehingga tidak ada yang Artist Award. Dan yang kedua adalah tahun kemarin waktu pandemi, karena masalah pandemi sehingga kemudian kami tidak mengadakan yang Artist Award karena memang itu edisi khusus ya, edisi khusus dalam rangka pandemi sehingga tidak ada award. Nah, pada kesempatan ini sudah terlihat di belakang saya. Kali ini saya akan membahas 3 pemenang yang Artist Award yang tahun ini juga terima kasih pada sponsor yang tahun ini disupport oleh Kemendikbud yang tahun-tahun dari 2017 sampai 19 itu disupport oleh Dinas Kebudayaan, Kundo Kebudayaan DIY, dan sebelumnya itu juga ada beberapa sponsor gitulah ya, terutama juga yang dari person dan dari Arjok sendiri, meskipun ada beberapa program yang belum terlaksana seperti jadi dan segala macam. Untuk itu mungkin bagi teman-teman yang belum menang itu saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebenarnya karena memang ada beberapa program yang belum bisa terlaksana. Nah, oke, kita sekarang ke karya pemenang ya tahun ini. Di belakang saya ini adalah karya dari Sufi Wahyudianto. Sufi itu seorang seniman yang kelahiran Madura, yang kemudian dia lebih intens lagi berkecimpung di dunia seni rupa dan sampai sekarang tinggal di Jogja. Terus kemudian tetap sering ke Madura bolak-balik. Nah, yang menarik adalah karya Sufi ini berasal dari aplikasi. Jadi Sufi mendaftar untuk ikut Arjok dan kemudian merespon tema Time to Wonder itu dengan memvisualisasikan hal-hal yang lebih erat pada pengalamannya atau pengalaman kampungnya begitu ya, karena Sufi ini berasal dari Madura dan terutama ketika pandemi itu dia merasa tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, setelah kemudian banyak di rumah, dia banyak memakai internet dan sebagainya, memakai aplikasi Google Map. Sufi kemudian berselancar lewat Google Map itu, dan bahkan hal yang selama ini secara physically tidak mungkin dia lakukan karena ada peristiwa 20 tahun lalu, bagaimana warga etnis Madura dan etnis
Kalimantan atau tepatnya yang ini di Kota Sambas di Kalimantan itu tidak memungkinkan orang Madura untuk masuk ke Sambas. Nah, yang kemudian dilakukan Sufi adalah bagaimana lewat Google Map itu seolah ini tanpa batas. Jadi waktu ini dimanai bagaimana masa lalu akan datang, terutama dengan teknologi ini seolah-olah kemudian bisa sangat cair. Dia bisa masuk ke Kota Sambas dan kemudian didokumentasikan satu-satu mulai dari tempatnya di Madura sampai ini tiap 16 meter. Jadi kalau di Google Map itu kan diklik 16 meter sampai kemudian ke Sambas. Dan menurut pengalaman Sufi itu, ketika lewat Google Map dengan lanskap lanskap sebuah kota, lanskap daerah tersebut yang secara physically dia tidak masuk, tapi seolah-olah ini kayak virtual reality yang Sufi itu bisa berada di sana. Jadi ini saya pikir juga bagaimana kemudian teknologi ini memungkinkan, meskipun tidak beda ya pengalaman physically dan pengalaman secara virtual, tapi paling tidak bahwa memang tidak ada batas gitu. Jadi seolah-olah Sufi bisa di sana, dan ini kemudian ada impact yang lain ketika ya lewat teknologi internet ini memang batas yang kemudian berimplikasi pada seperti larangan pada etnis tertentu itu bisa diterobos, bisa bisa ditabrak begitu. Nah, yang menarik lagi adalah selain foto-foto yang dicetak kecil-kecil seperti hanya Polaroid ini, ada juga video bagaimana ada figur Sufi yang bersosok hitam seperti siluet itu seperti jalan terus menelusuri itu. Dan yang menjadi menarik visualisasinya tidak hanya sekedar bahwa ini seolah-olah seperti ukurannya kecil seperti foto-foto Polaroid, tapi juga konsepsi foto Polaroid itu juga sesuai dengan tema yang diangkat oleh atau konsep yang diangkat oleh Sufi. Jadi kalau foto Polaroid itu tidak langsung kelihatan, nunggu dulu kena sinar, ada waktu sehingga kemudian menjadi jelas. Nah, ini seperti itu menurut Sufi adalah pengalaman seperti seolah-olah ketika dia dulunya tidak bisa masuk ke Kalimantan, ke Sambas, itu kemudian lama-lama lebih jelas visualnya ini di Sambas. Jadi di sisi yang lain, pemilihan material ini sangat menarik. Itu yang mungkin yang tadi poin kedua, bahwa bagaimana eksperimentasi senimannya ketika menggarap karya itu juga ada suatu kebaruan. Itu yang lain. Sufi sendiri sekarang juga masih tinggal di Jogja, punya studio di sini, dan kabarnya dia akan meneruskan kuliah di ITB. Jadi saya pikir masih sangat sangat masih cerah masa depannya gitu, karena juga selama di Jogja pengalaman pameran, proyek-proyek seni dan sebagainya yang dilakukan oleh Sufi itu sangat mendukung gitu. Jadi dan kemarin waktu sebelum Arjok ini dia juga sempat residensi di Tubaba, Tulang Bawang Barat, dan saya pikir pengalaman ketika Sufi yang berasal dari Madura mengalami hal-hal lain di luar misalnya di Jogja yang syarat dengan seni rupa, tapi juga di wilayah yang lain, ini saya pikir sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir dia, konsepsi dia ketika membuat karya seni. Itu mungkin yang kita bahas pertama tentang karya-karya dari Sufi Wahyudianto. Selanjutnya kita akan melihat karya yang lain di ruangan pemenang yang lain. Ada Bunggal Tagalong dan Nur Ahmad Widiasena. Mari ikuti saya ke ruang mereka.
Oke, kita beralih ke ruang kedua. Pemenang yang lain ini adalah karya dari Bunggal Utagalung. Bunda sendiri kelahiran Jogja, yang kemudian kuliah di ITB mengambil studi seni keramik. Nah, yang menarik adalah Bunggal ini cukup secara skill itu cukup mahir untuk menggarap, ini teknis dulu ya, secara teknis itu cukup mahir untuk menggarap keramik, tetapi dengan teknis yang sangat susah lah selama ini, karena pewarnaan ini tidak dilakukan dengan mengglasir, tetapi dikuas satu persatu. Jadi pewarnaannya itu apa ya namanya, itu istilahnya adalah NGOB, ya nggak tahu pelafalannya gimana. Jadi NGOB itu adalah mewarnai keramik dengan material tanah liat, warna tanah liat yang memang sudah ada seperti itu. Karya-karya ini sebenarnya adalah memperbincangkan, atau idenya adalah dari prasasti. Jadi suatu yang apa namanya, suatu yang awet, yang berasal dari apa ya, dari zaman kerajaan dulu dan sampai sekarang masih ada. Itu yang jadi apa, yang jadi pijakannya. Tetapi bahwa di dalam prasasti itu, di prasasti itu sendiri sebenarnya kan ada banyak sekali simbol, banyak sekali tanda, banyak sekali apa istilahnya, titik-titik atau peristiwa-peristiwa penting yang dicatatkan di sana. Nah, ketika kemudian prasasti, material keramik, dan kemudian oleh Bunggal, materi-materi ini, keramik ini kemudian digambari, ditulisi dengan beberapa simbol atau ikon yang lebih kontemporer, yang zaman sekarang gitu. Bahkan kalau kita lihat ada yang fontnya font huruf akar-akar metal, lebih ngepop dan sebagainya. Jadi dalam satu karya itu pun ada banyak sekali lapis makna, simbol makna, tanda-tandanya banyak sekali. Belum yang lain, jadi masing-masing beda-beda gitu ya. Tapi ketika kita melihat secara keseluruhan, ini adalah seolah-olah adalah sebuah prasasti baru yang kita membacanya tidak hanya sekedar apa yang kemudian dituliskan atau digambarkan pada karya ini, tetapi juga bagaimana material itu sangat berpengaruh. Nah, ini yang juga kemarin jadi perhatian Yuri waktu menilai karya ini, bahwa secara teknis itu memang lebih susah dipakai, dan kemudian apa namanya, bagaimana Bunggal cukup cerdik, cukup mampu untuk mengolah apa namanya, material keramik itu menjadi sesuatu yang baru dengan tampilan baru, lebih inovatif gitu. Nah, itu tadi jadi ada beberapa karya Bunggal di sini, dan saya pikir apa namanya, masa depan Bunggal ini sangat-sangat, memang dia banyak bagi seorang keramikus banyak dicari oleh kurator-kurator dan juga kepada event-event besar yang lain gitu, karena memang apa ya, sangat unik, sangat jarang, tetapi sangat prospek ke depannya gitu. Oke, itu tadi yang kedua. Sekarang kita akan pindah kepada karya ketiga, pemenang yang lain. Jadi memang ini tidak ada pemenang 1, 2, 3 ya, itu sama 3 pemenang gitu. Jadi bukan urutan, tapi memang ketiganya punya poin yang bagus untuk dipilih juri sebagai pemenang. Nah, oke, kita masuk ke ruangan ini. Ini adalah karya dari Nur Rahmat Widyasena. Jadi Nur Rahmat ini dulunya kuliah di seni grafis ITB, dan kemudian dia tidak hanya membuat cetakan ya, tapi juga banyak membuat karya instalasi, terutama yang berhubungan dengan teknologi atau konsep-konsep tentang masa depan. Meskipun kemudian nanti kalau kita lihat beberapa hal yang ada di sini, itu juga ada seperti apa ya, plesetan-plesetan gitu, bagaimana dia membuat karya-karya ini. Nah, pada Ado kali ini
Nur Rahmat Widiasena atau seringnya dipanggil Ito, itu meneruskan idenya sebelumnya yang dia seperti membuat perusahaan Timecat namanya, PT Besok Jaya ini, yang bisa pergi ke dimensi yang lain atau ke luar angkasa, sehingga dia membuat seperti berubah atau becak yang bisa pergi ke masa lalu dan ke masa depan. Jadi ini kalau gampangnya adalah seperti film Back to the Future. Tapi oleh itu kemudian di-create menjadi sebuah karya, dan kemudian di belakang sana itu ada video, itu seolah-olah lorong untuk menembus waktu. Jadi bagaimana ketika lewat lorong waktu itu becak atau sepeda kendaraan ini bisa menembus dimensi ataupun waktu yang berlainan. Nah, di luar itu dia juga banyak membuat catatan-catatan, dari seolah-olah ini seperti proyek atau laboratorium gitu ya, yang kemudian sangat-sangat kelihatan ini sangat stylenya itu Japanese begitu. Tapi saya pikir itu juga salah satu hal yang latar belakang itu, karena dia juga senang dengan komik-komik Jepang dan sebagainya, terutama film-film yang lebih ke arah teknologi seperti itu, dan kemudian ini nyambung lah dengan sepeda yang dia ciptakan ini. Jadi itu tadi mungkin sekilas tentang bagaimana ketika pameran karya dari pemenang Young Artist Award di Artwork tahun ini, mungkin masih ada yang luput saya perbincangkan. Saya pikir nanti masih bisa kita teruskan di sesi tanya jawab. Jadi ini masih ada waktu, dan akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, mohon maaf saya sambil duduk karena memang cukup lama berdiri. Ya, sudah tergabung teman-teman semua. Silahkan kalau ada yang akan disampaikan, ditanyakan. Ada yang pertanyaan lewat chat. Sorry, saya agak maju karena saya harus membacanya lebih jelas. Belum ada. Oh ya, dan mohon maaf karena memang tadi sempat ada gangguan teknis sehingga tidak begitu terdengar ya suaranya. Oke, ada banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung, mungkin bisa bertanya, atau mungkin ada yang kenal dengan seniman-seniman, ketiga seniman yang saya bahas tadi, mungkin bisa juga memberi komentar, masukan atau yang lain yang mungkin luput dari perhatian saya gitu, karena mungkin teman-teman ini lebih kenal dengan beberapa senimannya gitu. Silahkan mau disampaikan langsung atau ditulis di kolom chat, saya persilakan. Silahkan yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand ya, mengangkat tangan, dan bisa open mic untuk bertanya langsung ke acara malam ini.
Oke, sambil kita menanti pertanyaan, mungkin ada juga yang penasaran karena tadi sebenarnya sudah saya jelaskan prosesnya apa namanya penjurian, syarat-syarat dan sebagainya. Mungkin ini akan kami tampilkan foto penjurian ketika tahun ini yang Artis Award diseleksi. Jadi jurinya adalah seniman Agus Wage, Efik Harsono, dan saya sendiri. Juga Nilu ikut. Nah ini waktu kemarin juga sebelum mulai menjuri, kami termasuk juga dengan Mas Heri Pemat keliling untuk melihat-lihat karya dan komentar mereka berdua terutama ya, Mas Agus Wage dan Mas Efik Harsono ini sangat excited dengan karya-karya yang ditampilkan di Arjok karena memang tidak apa ya, ada sesuatu yang baru yang tidak hanya dari seniman muda tetapi juga seniman lain, seniman undangan. Ini yang ada di layar ini adalah karya dari Irene Agrivina yang bekerja sama dengan Caroline Rika. Jadi dia membuat beberapa instalasi begitu dengan beberapa teknik celup pada kain. Nah ini waktu kami bersidang di dekat panggung, bagaimana memilih para pemenangnya. Mungkin ya foto yang lain juga. Nah ini ketika di ruangan Citra Sasmita, melihat bagaimana Citra yang konsisten dengan visualisasi seni tradisi Bali seperti wayang kamasan, tapi dengan konsep-konsep atau narasi-narasi baru. Jadi itu dan tetap sesuai dengan tema itu, ceritanya tentang calon arang yang kemudian dia gubah-gubah dan ada distilisasi di sana sini, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Haryo Sumargo. Pak Bambang izin tanya, konsep apa yang menarik dan kaitannya dengan tema tahun ini sehingga membuat Nur Rahmat dan Bonggal dan Sufi terpilih menjadi pemenang ya? Nah, dari beberapa perspektif sangat luas. Waktu itu kan sangat luas gitu. Tapi yang menarik adalah bagaimana waktu ataupun pengalaman pribadi personal senimannya ini tidak hanya sekedar melihat masa lalu, tetapi juga ada pengalaman personal dan refleksikan untuk ke depan. Jadi ini seolah sebuah pengalaman begitu supaya ke depannya, kayak misalnya Sufi ya, itu ketika dia bisa menembus batas wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh orang Madura di Sambas, itu lewat teknologi internet Google Maps itu, kemudian ini membuka bahwa ya sebenarnya tidak perlu lagi ada larangan dan sebagainya. Yang masa lalu oke lah, artinya ada peristiwa pahit di masa lalu, tapi harapannya adalah supaya di masa depan paling tidak generasi Sufi dan setelahnya itu tidak dendam pada itu, tidak dendam pada masa lalu, tapi menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman dan kemudian bisa direkonsiliasi itu. Nah, kemudian kalau Bonggal tadi ya konsepnya adalah sebenarnya ada banyak sekali, jadi lebih dari bagaimana prasasti yang masa lalu itu kemudian di-recreate menjadi punya makna baru hari ini. Tidak hanya sekedar secara simbol yang ditampilkan, tapi juga secara material dan teknis. Ini yang memang perlu keahlian khusus. Nah, kalau si Ito Nur Rahmat ini memang kemudian kayak Back to the Future tadi, dari masa depan dulu dia berfantasi seperti apa masa depan, bagaimana pergi ke masa depan, bahkan seperti dia seolah-olah membuat perusahaan PT Besok Jaya ini untuk mempunyai teknologi mutakhir
untuk membuat sebuah operasi atau proyek pergi ke masa depan atau melewati mesin waktu. Jadi bukan hanya sekedar visualnya, tapi juga konsepnya itu kuat. Nah, tentunya juga dua-duanya ini harus ketika juga sudah di display itu lebih dalam tanda kutip ya, mengganggu penonton untuk penasaran ingin tahu lebih jauh begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh, ada Bunggal di sini. Selamat malam, Mas Bunggal. Maaf ya kalau saya tadi buru-buru, mungkin ada banyak konsep yang belum saya sebutkan. Mungkin Bunggal bisa menanggapi yang lebih detail gitu. Halo, Bunggal? Halo Pak Bang Toko. Salam kenal Pak. Masihkah bergabung dengan kita-kita? Ya. Halo Pak Bang Toko. Ya. Silakan. Mas Bunggal. Utakalung. Kedengeran suaranya? Halo Pak, tes. Belum. Masuk nggak ya Pak? Halo, Bunggal. Putus-putus. Silakan maaf Pak. kalau ada ya mungkin saya tadi terlewat apa gitu, mungkin kalau dari Bunggal sendiri ingin menjelaskan ini akan lebih komplit ini kayaknya ini. Oh. Ya, silakan dinyalakan Mas Bunggal videonya biar bisa terlihat dari sini dan juga teman-teman semua. Jadi seri prasasti itu sudah bisa tersambung, Mas Bunggal? Halo. Iya. Ya, selamat malam, Bunggal. Halo Pak Bambang Toko. Ya, maaf tadi saya mungkin ada yang terlewat dan sebagainya. Ini mungkin karena ada Bunggal ini bisa inilah bisa lebih detail, lebih lanjut. Karena saya baca di konsepnya itu wah sangat oke. Ada yang kalimat dari Nietzsche dan sebagainya. Monggo silakan, mungkin Mas Bunggal ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua. Yang apa namanya? Yang kalimat dari Nietzsche sama apa namanya? Yang tipografi yang black metal itu sebenarnya sayang sekali nggak bisa masuk ke Artjok 2021. Kemudian digantikan pakai karya yang warnanya dominan biru dengan teks putih. Seri prasasti sendiri itu saya terinspirasi buat nyatet hal-hal yang saya rasa perlu untuk dicatat. Jadi kesadaran pertamanya waktu itu karena prasasti itu biasanya dibuat dari batu, kemudian dia bagus buat ngerekam pesan-pesan untuk waktu saat lama ya. Jadi dia bisa beberapa generasi tersimpan message itu, misalnya untuk menandai wilayah, peristiwa penting dalam masa mereka. Dan kemudian baru terakhir saya juga nemukan prasasti itu juga bisa digunakan buat nyatet sumpah serapah. Jadi message yang serem kali ya.
message yang serem buat orang yang kemudian di situasi sih pas mereka lalu waktu saya mulai menyadari potensi message itu tuh saya bandingin sama material yang sering saya pakai di studio yaitu keramik. Sedangkan kalau misalnya batu itu cenderung katakanlah awet banget. Sebenarnya sisi awet itu juga ada juga di keramik ya. Karena tanah liat dibakar dan dia mateng, itu kemudian dia punya sisi abadi juga, walaupun juga kita semua tahu kalau keramik dengan tekanan tertentu dia pasti pecah. Maksudnya akan ada material keramik itu hancur gitu. Tapi partikel keramik itu sendiri tidak akan berubah menjadi material yang lain. Dia tetap menjadi keramik, katakanlah. Sampai dia menjadi debu pun dia tetap partikelnya masih tetap partikel keramik. Jadi waktu itu aku melihat potensi pertamanya itu buat nyatet hal-hal yang menarik. Karena saya ngambil peran kan sebagai tukang catat. Jadi saat saya menemukan hal-hal yang menarik baik dari masa lalu, di luar atau di dalam seni rupa, saya rasa akan menjadi seru kalau itu dihadirkan dalam keramik. Kalau misalnya hal-hal itu bagus, karena saya nggak semua orang sadar bahwa hal-hal sederhana yang bagus yang sebenarnya udah ada di depan mata kita sehari-hari, sebenarnya seperti kayak misalnya kita dengerin musik hari ini atau musik keluaran zaman dulu, katakan zaman dulu tuh tahun sebenarnya udah tersedia buat kita. Cuman mungkin kita lupa atau kita belum tahu. Terus saya sendiri secara personal nyatet apa yang menurut saya penting di situ lewat keramik, kemudian saya rasa akan menjadi lucu karena kemudian kemungkinan dualitas material yang abadi dan juga sementara itu kemudian puitis buat nyatet hal-hal yang menarik itu. Karena hal-hal yang menarik itu bisa jadi buat orang lain itu sampah gitu, atau buat orang lain mereka belum nyampe atau mereka belum mau tahu, mau ambil pusing tentang hal itu tuh kemudian cocok dihadirkan dengan keramik. Lalu soal prasasti pada dasarnya juga bisa mencatat hal-hal yang menyeramkan seperti sumpah serapah atau apa itu ya kutukan gitu. Itu tuh saya pakai buat juga nyatet nggak cuma hal-hal yang baik ya. Jadi itu saya gunakan juga mencatat kekeliruan, salah pahaman, mistranslasi yang juga saya temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya saya juga, karena saya ngambil peran sebagai tukang rekam, juru rekam, nggak cuma hal baik saja yang dicatat, tapi juga hal-hal buruk yang saya catat juga, tapi bukan sebagai penghukuman ya, bukan sebagai penghukuman kepada kesalahan itu tersebut, tapi supaya kita tahu bahwa kesalahan ini di-highlight supaya kita nggak perlu melakukan keramik itu juga terpakai di situ. Jadi misalnya bahwa adanya mistranslasi yang saya catat itu kalau orang nggak peduli ya kemudian akan terus diulangi. Ya akhirnya kemudian memang sebuah jalan yang sepi ya memang cocok diceritakan dengan material keramik. Begitu Pak Bambang Toko. Ya, terima kasih Mas Bunggal atas penjelasannya. Itu sekaligus saya pikir menjawab ya tadi ada pertanyaan dari Mbak atau Mas April itu yang akan bertanya bagaimana beberapa prasasti yang didisplay punya message yang saling berhubungan atau satu prasasti hanya mewakili satu message saja. Gitu. Saya pikir tadi sudah
dijawab oleh Mas Bunggal. Jadi memang apa namanya, karena itu juga ada banyak tanda, banyak simbol, teks, visual gitu yang tampil, dan kemudian bagaimana tadi sudah dijelaskan message yang prasasti yang timeless itu kemudian juga ini saling berlapis-lapis, dan saya pikir juga di luar bahwa apa yang terlihat itu Mas Bunggal tadi seperti hanya ada yang selama ini persepsi yang belum dipahami sepenuhnya oleh baik ya audiens penonton seni pameran karyanya atau juga masyarakat secara umum. Jadi memang tidak hanya sekedar tampil apa yang kemudian digambarkan, tapi di luar itu bahwa selama ini kita banyak sekali hal yang memang secara persepsi, entah itu karena image yang dibangun atau kemudian karena taken for granted begitu saja, itu yang kemudian juga lewat karyanya Bunggal akan memberi pemahaman-pemahaman yang memang seperti seharusnya begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Bunggal sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjutkan, mungkin ada lagi pertanyaan. Mungkin tadi di atas tadi ada yang bertanya kayaknya. Coba naik. Oh, ini ada yang bertanya dari Justisia Andini Lintang Anissa Rizky Tuwuh. Ya, selamat malam Mbak Justisia. Izin bertanya Pak, sekiranya sedikit agak out of topic. Sebelumnya sampai saat ini pandemik kan sudah 2 tahun, yang mana itu saja sangat berdampak pada penyelenggaraan Arjok. Kira-kira bagaimana tantangan penyelenggaraan Arjok tahun ini dan kerja kuratorial yang mungkin teknisnya beda dari biasanya? Oke, ini saya jawab dulu karena mungkin juga ini pertanyaan teman-teman banyak sekali, baik kepada Mas Heri Pemat langsung, kepada teman-teman panitia, pada teman-teman kurator gitu. Jadi memang situasi ini sebenarnya tercermin pada tema Time to Wonder. Bagaimana waktu yang tidak bisa seolah-olah berubah terus, tidak ada kepastian itu, tetapi juga kita sebagai manusia maupun di luar itu sebagai tim Arjok tetap harus siap untuk bisa beradaptasi pada keadaan yang tidak pasti ini. Jadi kalau kemudian kami bersepakat untuk tetap menggelar Arjok itu memang karena tidak hanya sekedar bahwa ini event tahunan harus ada, tetapi kami yakin bahwa event ini adalah salah satu cara atau spirit paling tidak untuk terus bersemangat. Kalau kita di seni rupa ya dengan event ini seniman ya membuat karya ya dipamerkan di Arjok dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa ini cuman harus ada, tetapi ada message lain, terutama ya ketika kita membaca atau melihat karya-karya baik secara virtual atau beberapa teman yang sudah bisa berkunjung langsung, itu juga akan pasti mengaitkan dengan kondisi kita hari ini, situasi yang terjadi. Kita memikirkan hal yang lebih luas bahwa dengan adanya Arjok ini kita harus bareng-bareng untuk menebarkan lah ya istilahnya ya, atau bareng-bareng lah ya, supaya terus ada semangatnya, ada spiritnya gitu. Dan saya pikir itu salah satu imun yang yang kuat juga maaf, terutama bagi seniman yang ya berkarya, itu yang kemudian menyenangkan. Jadi tetap pada protokol jaga kesehatan, tapi juga spirit, terutama spirit dalam hal seni rupa ini tidak padam gitu. Oke, gitu tadi ya. Mungkin ada lagi? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Belinda Andiani. Selamat malam Mbak Belinda. Untuk ketiga seniman ini dan seniman lain yang menang ini maksudnya ya,
Apakah mereka seniman yang diundang atau mendaftar? Apa kriteria agar bisa dipilih sebagai seniman yang nampilin karya di Arjok? Oke, ini jadi ada pertanyaan yang berbeda. Kalau untuk yang ketiga seniman ini, itu ada yang mendaftar, ada yang diundang. Ito ini diundang, Sufi mendaftar, Bonggal mendaftar, aplikasi gitu. Nah, kalau kemudian bisa menang ya memang itu keputusan juri ya. Artinya seperti tadi saya sampaikan ada beberapa kriteria ketika penjurian gitu. Nah, yang lain pertanyaan selanjutnya tadi bagaimana supaya bisa bergabung atau karya yang dipamerkan. Kalau untuk yang masih muda berusia di bawah 35 tahun atau 33 tahun itu bisa mengirim aplikasi. Jadi kriterianya tadi kesesuaian dengan tema, ada inovasi dan kemudian secara display, secara visual itu juga menarik. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya itu juga yang mendaftar itu sampai ratusan, kalau nggak salah 800 tahun ini, 800 seniman ya dengan beberapa karya yang disubmit gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, ini Mas Bunggal langsung untuk Mbak April ya. Jadi ini malah ada langsung dijawab lewat chat dari Mas Bunggal untuk Mbak April. Saya pikir itu juga lebih jelas. Ya silakan dibaca Mbak April ya di kolom chat. Oke, kita geser ke pertanyaan yang lain dari Barong Semar. Pak, menarik sekali penjelasannya. Semoga Arjok tahun ini sukses dan lancar. Izin tanya, seniman yang terpilih di Arjok itu kriterianya apa hingga bisa terpilih dan ikut pameran? Matur nuwun Bang, sami-sami Barong Semar. Jadi barusan saya singgung ya, ini kalau terpilih memang itu sistemnya kan ada dua, ada yang undangan dan ada yang seleksi lewat yang kirim aplikasi. Undangan itu terutama memang lebih kepada seniman-seniman yang berkarya dengan tema yang sesuai pada tema Arjok tahun-tahun itu. Kalau tahun ini Time to Wonder lebih aspek waktu yang dibahas ya kita kami bertiga, saya, Nilu dan Agung Jenong itu kemudian dan juga Mas Heri Pemat akan diskusi kemudian siapa seniman yang akan diundang. Di luar itu ada juga semacam masukan bahwa kepada kami kok kayaknya itu seniman yang ikut hanya itu saja gitu ya. Sebenarnya yang diundang itu ada banyak di luar itu juga, tetapi memang ada yang berhalangan karena secara jadwal tidak bisa, ada yang juga berhalangan karena memang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, waktunya barengan gitu. Ada yang secara waktu itu tidak cukup siap untuk memproduksi karya yang sesuai dengan tema yang baru, dia pengennya bikin karya baru dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk yang aplikasi ini memang saingannya ketat gitu, bukannya kami sombong tapi memang kenyataannya seperti itu. Yang mendaftar itu tahun ini aja itu sekitar 800-an seniman yang submit, tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih banyak gitu. Jadi saya pikir silahkan siapapun, terutama yang untuk daftar itu di bawah 33 tahun, 35 tahun bawah itu silahkan mengirim aplikasi sesuai dengan tema Arjok yang disodorkan gitu ya. Jadi mungkin juga ini sekaligus informasi bahwa ini Arjok tahun 2019 tahun ini dan insya Allah tahun depan itu adalah sebuah rangkaian trilogi yang intinya adalah Arts in Common. Kalau yang 2019 adalah Common Space, ruang bersama. Tahun ini Time to Wonder, aspek waktu. Ke depan itu dalam konsepsi tentang kesadaran bersama. Cuman kata-kata judulnya seperti apa belum kami susun secara detail, tetapi tema-temanya seputar itu, seputar kesadaran bersama.
Nah, oke gitu ya. Mungkin masih ada lagi. Oke, ini terima kasih Pak. Karena pamerannya online, apakah tim kurator juga mengatakan hal itu pada para seniman agar pamerannya bisa dinikmati secara daring? Iya, tentu saja. Tadi kan memang di Arjok ini ada divisi publikasi yang juga di luar itu juga kami semua tim Arjok informasikan pada para seniman gitu ya, supaya memang bisa dinikmati secara online atau secara daring. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lagi. Ini ada informasi program yang lain. Ada Meet the Artist atau kalau dulu Artist Talk bersama seniman yang tahun ini jadi commission artisnya Arjok adalah Mas Jompet Kuswidananto yang nanti akan ngobrol dengan Mas Zulfian Amrullah. Mas Zul ini adalah Direktur Artistik Arjok, jadi beliau juga arsitek, jadi ini saya pikir nanti bisa obrolannya lebih meluas lagi, tidak hanya sekedar aspek seni rupa, estetik dan sebagainya, tapi juga Zul sebagai arsitek mungkin punya perspektif yang lain, bagaimana mungkin juga pengalamannya bergabung dengan tim Arjok menjadi direktur menangani artistik di Arjok dan sebagainya gitu. Itu akan diselenggarakan besok Senin tanggal 9 Agustus mulai jam 7 malam ya. Informasi detailnya selanjutnya bisa, dan juga kalau akan daftar untuk gabung di Meet the Artist itu bisa melalui semua media sosial Arjok. Ada di web, Instagram, Facebook dan sebagainya. Oke, mungkin masih ada lagi pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekarang sudah 1 jam lebih ya kira-kira ya, sudah jam 8-an. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri exhibition tour malam hari ini, dan minggu depan masih ada exhibition tour yang lain bersama kurator yang lain, Mbak Ignacia Nilu, dengan topik yang berbeda lagi, tentang seni media baru, new media art. Nah itu juga gak kalah menariknya. Jadi silahkan dipantau terus di channel Arjok, semua medsos Arjok, baik di web maupun medsos yang lain. Sebelum ditutup, mungkin selama penyelenggaraan ini baik saya maupun tim Arjok ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini, kita perbincangkan, itu bisa menambah wawasan kita semua, saling belajar, dan juga terima kasih sekali terutama pada Mas Bunggal Hutagalung yang sudah bergabung tadi, sudah banyak menjawab dan lebih jelas, lebih detail gitu. Juga pada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting malam hari ini, pada teman-teman yang sudah bertanya tadi, juga pada semua pemerhati Arjok dimanapun Anda berada yang sampai saat ini terus memantau program-program Arjok lewat semua media sosial yang kami punya, baik di web maupun media sosial yang lain. Oke, begitu ya. Terima kasih juga Mas Denis Setiawan, Mbak Justisia Barong Semar, Mas Bunggal dan sebagainya. Terima kasih. Saya Bambang Toko Wicaksono mewakili juga tim Arjok pamit undur malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ketika tadi di awal ada sedikit masalah teknis. Sampai bertemu di program-program Arjok yang lain. Terima kasih dan selamat malam.